Berlatar di sebuah pulau pengasingan yang menjadi tempat terakhir bagi para terpidana kasus berat, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Jin yang sedang dikejar oleh sekelompok tahanan pulau layaknya hewan buruan. Tepat ketika Jin tertangkap, datanglah sebiji anak panah menghantam si tahanan yang ternyata itu adalah ibunya Jin bernama Mali, di mana si ibu langsung membawa anaknya pergi untuk mencari tempat aman, tetapi sempat terluka akibat tusukan golok beracun. Mali pun meminta Jin agar kabur duluan, sedangkan dirinya akan menghadapi para tahanan itu. Layaknya terkena sekilas satu peksana, si ibu tentu tidak bisa berbuat banyak, bahkan Jin juga berhasil tertangkap. Yang di tengah momen tersebut, muncullah seorang tahanan baru bernama Kim yang sekonyong-konyong menghajar para tahanan itu dan ya, entah apa latar belakang Kim dan apa riwayat kejahatannya, ia bisa dengan mudah mengalahkan para tahanan meski kedua tangannya masih dalam kondisi terikat. Beres dengan itu, Kim pun menghampiri satu lagi tahanan yang akan menghabisi Mali demi menyelamatkannya. Mendengar jika Kim mencari seorang tahanan bernama Kun, Jin pun memberitahu jika Mali ibunya tahu terkait keberadaan sosok tersebut untuk mengantarkan sang ibu ke tempat persembunyian. 엄마가 알아요. Sesampainya di tempat persembunyian yang dimaksud, tempat itu rupanya tidak hanya dihuni oleh tahanan asal Korea, tetapi juga ada sebagian napi dari berbagai negara. Karena pada dasarnya, pemerintah Asia sepakat mengasingkan para napi ke pulau ini tanpa ada penjagaan bahkan hukum sekalipun. 외부인을 함부로 들이면 어떡해? 우리를 구해준 사람이에요. Dia bernama Bao, merupakan ketua kelompok di tempat tersebut. Meski sekilas tampak sangar dan gerengseng, ia sebenarnya merupakan pria baik yang peduli terhadap sesama dan selalu waspada terhadap pendatang baru. 어떻게 된 거야? 빨리! Wait! Welcome to my territory. Meski Jin sudah memberitahu jika Kim telah menyelamatkan dia dan ibunya, Bao yang tentu tidak bisa langsung percaya begitu saja pun lekas menunjukkan ya kelompoknya untuk membuat Kim ketakutan dan setelah Bao menunjukkan ya-nya, ia pun menemui seorang kakek bernama Ipa yang merupakan penghuni lama di pulau tersebut. Meski sedikit mengalami gangguan mental, ia ahli dalam mengobati berbagai racun sehingga perannya di sana sangat penting bagi kelompok kecil ini. 내가 또 잠시 정신이 나갔다 왔구만. 말리가 다쳤어. 톡이네, 톡. Singkat cerita, malam pun poek. Karena Bao penasaran kenapa Mali bisa sampai seperti itu, Jin pun memberitahu jika tadi siang dirinya dikejar oleh sekelompok anak buah Kun, di mana Jin awalnya ingin balas dendam atas kematian sang ayah yang tewas dihabisi oleh si Kun tersebut. 쿵은 죽이고 싶다고 죽일 수 있는 놈이 아니잖아. 몰라? 너 자꾸 아빠 복수하겠다고 뛰쳐나가. 네 엄마 죽는 꼴 보고 싶어? 말리가 시체 돼가지고. Bukan itu saja, Jin juga memberitahu terkait Kim yang saat ini sedang mencari keberadaan Kun, sehingga Bao yang tahu jika Kun merupakan sosok tahanan berbahaya pun lekas bertanya terkait alasan kenapa Kim mencari keberadaannya. Look at this motherfucker. 군을 찾아요. Why you looking for Kun? Come on, speak to me. Saat para napi sedang beraktivitas itulah, Kim kembali ditemui oleh Bao yang masih saja memberikan pertanyaan serupa, yaitu tentang apa alasannya mencari Kun. Yang di sana, ia diingatkan untuk agar jangan berani macam-macam terhadap sosok tersebut, karena Kun merupakan napi paling berbahaya di pulau ini. 반나절도 버티기 힘들어. 군 그 새끼 부하들이 우리 잡아 죽이려고 득실득실해. 애들이 제일 좋아하는 게 뭔지 아냐? Bagi kelompok kecil seperti yang dimiliki oleh Bao, pulau ini sama hanya dengan neraka karena mereka diburu oleh kelompok Kun. Selama beberapa tahun terakhir, Bao dan kelompoknya memilih bersembunyi di balik gua ini karena yang lebih penting bagi mereka adalah bertahan hidup. 이런 씨발 물구덩이 살아남는 게 중요한 거야. 살아남는 게.
죽여줄까? Keesokan paginya saat Mali sembuh dari racun, Kim langsung dihampiri oleh wanita tersebut yang ternyata mengenalnya karena ternyata Kim adalah penyebab keluarga Mali berada di pulau ini. 내가 말한 그 개새끼. Disinilah kita akhirnya akan mengetahui latar belakang Kim yang sebenarnya. Ia merupakan mantan detektif di kepolisian yang sengaja melakukan kejahatan berat demi bisa datang ke pulau ini, yang tujuannya adalah untuk balas dendam terhadap sosok Kun yang telah menghabisi keluarganya. 네가 여길 왜 왔어? 군이 있는 곳이나 말해. 그럼 사라질 테니까. 나가서 큰 화산 따라가 봐. Karena keberadaannya di sana tidak diterima oleh Mali, Kim pun memilih pergi setelah sedikit mendapat informasi terkait di mana Kun berada. Beberapa meter menempuh perjalanan, ia yang baru sadar jika sedari tadi jin membuntutinya pun terpaksa harus membawa serta bocah tersebut. 아저씨, 저도 길을 알아요. 지름길 알아요, 지름길. Dalam perjalanan itulah, Jin bercerita terkait Kun selaku tahanan paling kejam di pulau ini. Di hari pertamanya datang, Kun menghabisi beberapa napi tanpa alasan yang jelas, di mana salah satu korbannya adalah ayah kandung dari si Jin ini. Pembicaraan pun terhenti saat Jin menemukan ada tahanan yang sedang sekarat, yang ketika menghampiri si tahanan, ia tidak sadar jika itu adalah sebuah jebakan sehingga dan ya, Jin pun diculik oleh dua tahanan yang merupakan anak buah Kun. Menyadari hal itu, Kim pun memutuskan pergi untuk menyelamatkannya karena tidak ingin apa yang menimpa anaknya di masa lalu juga dialami oleh bocah tersebut. Berlokasi di salah satu bangunan tua yang ada di pulau, di sana Kim menemukan puluhan tahanan terkurung dalam jeruji besi. Sadar jika ini adalah masih perbuatan orang yang sama yaitu Kun, Kim pun langsung menghajar para anak buah Kun yang berjaga di sana dan beres dengan para penjaga, Kim lekas menyusuri lorong ruangan dan mendapati ada lebih banyak anak buah Kun. Melihat kebiadaban mereka, hal itu jelas membuat Kim semakin geram ingin memberikan pelajaran sehingga sesampainya di sebuah ruangan tempat Jin disandra, Kim kali ini harus menghadapi lebih banyak anak buah Kun yang ada di tempat tersebut. Meski sedikit kewalahan karena jumlah musuh yang terlalu banyak, ia berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Tersisa satu anak buah Kun yang berbadan tinggi besar. Jin yang curiga jika akan kalah dari tahanan itu pun lekas mengeluarkan sebilah pisau untuk sebagai antisipasi, tetapi dan ya, di luar prediksi Jin, Kim rupanya mampu mengalahkan tahanan tersebut meski sekilas tampak mustahil bagi dirinya. Tak ingin jadi beban untuk Kim mencapai tujuannya, Jin pun memilih pulang saat itu juga. Tepat setelah Jin pergi itulah, Kim lekas menginterogasi salah satu tahanan untuk menanyakan di mana Kun berada, di mana ia nyaris terluka oleh salah satu anak buah Kun jika saja Mali dan rombongannya tidak datang. Tujuan Mali CS datang ke sana bukan semata-mata untuk membantu Kim, melainkan mencari keberadaan Jin yang pergi tanpa sepengetahuannya. Mendengar jika Jin baru saja meninggalkan tempat ini, Mali pun mengancam akan menghabisi Kim jika hal buruk sampai menimpa anak kesayangannya. 진 어딨냐 그 새끼야! She's gone. She went outside. 진한테 무슨 일 생기면 죽여버린다. Tanpa Kim sadari, saat ini ada salah satu tahanan yang berhasil selamat dan pergi menemui Kun untuk melaporkan perbuatannya. Mendengar nama Kim, hal itu membuat Kun kesal sendiri dan lekas menghabisi si tahanan untuk sekedar meluapkan kekesalannya.
Sadar jika Kim ingin balas dendam atas kematian istri dan anaknya, Kun pun meminta sang ajudan untuk menangkap sekaligus menghabisi sosok tersebut, sehingga si ajudan langsung membawa seabrek pasukannya untuk menjalankan perintah yang baru saja dia berikan. Belum jauh meninggalkan lokasi, salah satu anak buah Kun yang bernama kita panggil saja Yuli ini pun malah menemukan keberadaan jin dan berniat akan menghabisinya, tetapi dan ya, beruntung Kim datang di saat setelah Yuli melepaskan anak panahnya, sempat terluka pada bagian bahu. Ia pun membawa Jin masuk ke sebuah gedung untuk bersembunyi tepat saat Mali baru sampai ke tempat tersebut. Sementara Kim mencari tempat aman untuk bersembunyi, Mali sendiri mulai mengincar sebagian rekan Yuli yang berada di luar dan tanpa mengetahui apa yang terjadi di luar, Yuli bersama rekannya yang masih mencari keberadaan Kim menemukan bercak darah di lantai yang membuatnya curiga jika Kim bersembunyi di belakang bilik bambu sehingga dan ya, Kim pun terkena anak panah tepat di bagian punggung. Meski kesakitan, ia meminta Jin untuk jangan bersuara agar keberadaan mereka tidak ketahuan. Saat Yuli akan memeriksa hasil bidikannya itulah, ia dikejutkan oleh salah satu rekannya yang tumbang akibat perbuatan Mali, sehingga Yuli lekas memeriksa area luar untuk memastikan di mana Mali berada dan ya, Yuli pun berhasil selamat setelah menjadikan tubuh rekannya sebagai tameng. Setelah sempat saling tatap-tatapan satu sama lain, ia yang curiga Mali bersembunyi di balik toren pun langsung melepaskan satu anak panah untuk menghabisinya, tetapi selesai menghabisi Yuli, Mali pun buru-buru masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Jin yang setelah berhasil ditemukan, ia pun langsung mengajaknya pergi, di mana Jin menolaknya dengan alasan tidak ingin meninggalkan Kim yang terluka. 집에 가자. 아저씨가 나 Alhasil Mali pun mau tidak mau harus menyelamatkan Kim dengan menggunakan dedaunan herbal sebagai pertolongan pertama. Hingga tak lama, Bao dan anak buahnya pun datang, sehingga Mali meminta bantuan mereka untuk membawa Kim ke tempat persembunyian. 이 아저씨 살리면 안 돼? 데려가자. 아이씨, 오케이. Masalah pun muncul saat si ajudan dan anak buahnya mulai menyisir area itu. Pada situasi seperti ini, Mali pun memohon agar Bao dan satu anak buahnya mau mengalihkan perhatian, sedangkan dia dan sisanya akan pergi duluan melalui jalur belakang. Beruntung usaha yang dilakukan Bao tidak sia-sia yang membuat Mali Ches bisa membawa Kim pergi tanpa ada hambatan. Sesampainya di tempat persembunyian, Mali langsung menemui Ipa untuk meminta bantuannya karena hanya beliau sajalah yang bisa mengobati pria malang tersebut. Saat mengecek kondisi Kim itulah, Ipa menjelaskan jika Kim masih bisa terselamatkan karena anak panahnya tidak mengenai titik paling vital. Tapi meski begitu, pemulihannya akan membutuhkan waktu cukup lama. 때려. Sementara Mali mulai merebus tanaman herbal sesuai perintah Ipa, Bao dan satu anak buahnya sendiri kini masih sedang bersembunyi dari kelompok si ajudan. Saat mengira mereka sudah aman, Bao malah menginjak jebakan yang dibuat oleh kelompok si ajudan sehingga pada akhirnya, Bao pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah si anak buah juga menginjak jebakan sama seperti dirinya. Hingga pada malam harinya, keberadaan mereka diketahui oleh kelompok si ajudan dan diinterogasi terkait di mana keberadaan Kim saat ini. Come on, let me go. 씨발 꼼수 저 새끼 나 싫어.
Pada posisi seperti ini, Bao pun hanya bisa pasrah apalagi setelah menyaksikan anak buahnya dihabisi. Hingga di keesokan paginya, ia yang tidak ingin mati hanya demi melindungi Kim pun memutuskan untuk menyerahkan pria tersebut. Tanpa Bao sadari, si ajudan ternyata sedari tadi membuntutinya yang membuat lokasi persembunyian kelompoknya kini diketahui. Tak ingin membahayakan nyawa anak buahnya, Bao pun segera meminta Mali agar mau menyerahkan Kim demi keselamatan semua orang. 빨리. 알아야 돼. 짝대 넘기자고 빨리 데리고 와. Karena Mali menolak permintaan Bao, si ajudan pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk melakukan pembantaian dan perang sengit pun terjadi di mana Mali dan rekannya harus berjuang menghabisi belasan anak buah si ajudan. Pada situasi seperti ini, Bao hanya bisa duduk terdiam melihat satu persatu anak buahnya tewas dihabisi. Meski begitu, Bao yang awalnya tidak mau melawan kelompok si ajudan pun akhirnya ikut berjuang setelah melihat Mali kewalahan, tetapi pada akhirnya Bao pun tumbang oleh si ajudan yang lihai dalam menggunakan golok. Tersisa Mali seorang, ia harus menghadapi si ajudan yang sulit untuk dikalahkan sehingga beruntung Mali berhasil selamat setelah Bao menjadikan tubuhnya sebagai tameng, di mana jin yang sedari tadi bersembunyi pun memutuskan keluar bermaksud ingin melindungi ibunya sampai akhirnya di waktu yang kurang tepat, Kim akhirnya kembali sadar setelah sembuh dari racun. Melihat Bao dan anak buahnya telah dibabat habis, ia yang tak terima dengan hal itu pun lekas menghampiri anak buah si ajudan untuk memberi mereka pelajaran dan selesai menumbangkan para kroco, Kim pun harus menghabisi si ajudan dan satu rekannya yang lihai dalam menggunakan 2 buah golok sebagai senjata sampai akhirnya setelah menghabisi si ajudan dan bala pasukannya, Kim pun langsung pergi seorang diri untuk mencari keberadaan Kun. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, sampailah Kim di depan sebuah bangunan tua yang selama ini dijadikan markas oleh si Kun tersebut. Tanpa buang waktu, Kim pun langsung masuk ke dalam dan menghajar sisa kroco yang ada di sana. Setelah cukup lama berkeliling, ia akhirnya berhasil menemukan Kun yang sedang menikmati udut terakhirnya. Disinilah kita akan diberitahu tentang alasan kenapa Kun menggunakan perban yang menutupi sekujur tubuhnya. Sebelum dikirim ke pulau ini, Kun rupanya sempat dibakar hidup-hidup oleh Kim sebagai langkah awal balas dendam atas kematian istri dan anaknya. Mendengar jika Kim saat ini benar-benar akan menghabisinya, Kun pun dengan senang hati akan meladeninya sampai titik darah penghabisan dan ya, pertarungan pun berlangsung alot karena Kun menggunakan pisau sebagai senjata, yang mana hal itu membuat Kim cukup kesulitan dan harus berhati-hati dalam menghadapinya. Menggunakan kain sisa dari garmen, Kim memanfaatkannya untuk menghadapi si Kun dan setelah berhasil melepaskan pisau dari genggaman tangan Kun, Kim pun kali ini harus terlibat pertarungan dengan hanya bermodal tangan kosong sampai akhirnya
Setelah semua yang dilalui, Kim akhirnya merasa lega karena ambisi balas dendamnya telah selesai. Meski apa yang dilakukannya tidak dapat mengembalikan keluarganya, setidaknya ia telah membuat Kun jauh lebih menderita. Tamat, ending yang sangat membagongkan.